Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pertemuan sekarang. Hari ini saya akan membahas tentang kesebangunan. Sebelum saya bahas kesebangunan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita lihat ke sini. Yang sekarang akan saya bahas adalah tentang kesebangunan. Nah, untuk kesebangunan itu, materi pertama tentang kongruen. Nah, pertanyaannya adalah mungkin menurut kalian kata kongruen itu agak sulit dicerna. Tapi saya akan menjelaskan secara singkat di sini. Benda dikatakan kongruen jika yang pertama, benda tersebut memiliki warna yang sama. Oke, sekali lagi, benda dikatakan kongruen jika benda tersebut memiliki warna yang sama. Yang kedua, benda tersebut memiliki bentuk yang sama. Dan yang terakhir, benda tersebut memiliki ukuran yang sama. Nah, sekarang ketika tiga hal ini kita sudah bahas, sama bentuk, sama warna, sama ukuran, maka yang paling mudah ketika kita mengatakan kongruen, benda tersebut harus sama persis. Oke, jadi ketika kongruen, maka benda tersebut harus sama persis. Jadi kalau dia warnanya merah, ya berarti harus dengan yang benda warna merah. Kalau dia bentuknya kotak, maka dia juga harus kongruen dengan yang bentuknya kotak. Oke, sampai sini paham? Nah, sekarang untuk lebih jelasnya, saya punya contoh soal di sini seperti ini. Yang ditanya adalah untuk pasangan sisi dan sudut yang kongruen. Ingat, kongruen itu harus sama persis. Kalian perhatikan, di sini kotak, di sini juga kotak, di sini warnanya biru, di sini juga warnanya biru. Maka kedua benda ini dikatakan dengan benda yang kongruen. Nah, sekarang pertanyaannya, dari segambar di samping, pasangan sisi dan sudut yang kongruen itu yang mana aja? Nah, yang harus kalian ingat, yang namanya sisi itu adalah yang di samping-samping atau garis-garis yang berada di samping. Nah, sekarang kalian anggap, di sini kita anggap saja untuk ABCD ini adalah gambar 1. Sedangkan PQRS kita anggap sebagai gambar 2. Nah, sekarang gambar 1 ada sisi yang ke bawah. Itu namanya adalah sisi AB. Berarti kalian tulis dulu di sini, sisi AB kongruen dengan, nah ini adalah bahasa atau lambang untuk kongruen. Nah, kalian lihat di gambar kedua, sisi AB sisi yang berada di bawah. Sedangkan gambar kedua, sisi yang berada di bawah adalah sisi QR. Maka AB kongruen dengan QR. Berikutnya lihat gambar pertama. Kalian punya sisi BC. Kongruen dengan, lihat kita punya sisi RS. Oke. Yang atas berarti sisi CD. Di gambar yang kedua kita punya SP atau PS. Yang terakhir sebelah kiri berarti di gambar pertama kita punya sisi AD, sebelah kanan kita punya sisi PQ atau QP. Maka ini adalah pasangan sisi yang kongruen. Nah, sekarang kalau sudut yang kongruen, kalau tadi kalian mengambil 2 huruf, maka sekarang ambil 1 huruf. Kalau sudut, berarti pertama kita ada sudut A, kongruen dengan, ketika A berarti samanya dengan sudut Q. Sedangkan sudut B, kongruennya dengan sudut R. Sudut C, kongruennya dengan sudut S. Dan yang terakhir, sudut D, kongruen dengan sudut P. Ingat ya, jadi kalau yang ditanya adalah kongruen, maka kalian hanya mencari sisi-sisi yang letaknya sama. Oke, sampai sini paham ya? Oke, sekarang kita punya contoh yang kedua. Ketika contoh yang kedua, kalian perhatikan gambarnya. Ketika di contoh kedua, dia tidak sama dengan contoh yang pertama tadi. Karena kalau yang pertama tadi, gambarnya sudah sama. Sedangkan di sini, gambarnya berbeda. Nah, bagaimana cara untuk menentukan pasangan sisi yang kongruen? Untuk mempermudah kalian, kalian gambar ulang 2 segitiga yang ada di sini. Anggap aja yang bawah adalah segitiga pertama, sedangkan yang atas kita anggap sebagai segitiga yang kedua.
Nah, untuk menggambar segitiga, buat saja segitiga normal seperti ini. Oke, kita buat satu segitiga, kita buat lagi satu segitiga. Nah, ambil yang satunya adalah segitiga yang pertama, berarti yang bawah. Maka ini huruf A, ini huruf B, yang atas adalah huruf C. Sedangkan segitiga kedua ini kalian putar ke atas, maka bagian C berada di atas, di sini bagian E, di sini bagian D. Baru kalian bisa menentukan pasangan sisi yang kongruen seperti tadi. Sisi adalah yang garis-garis di samping, maka tinggal kalian sebutkan ada sisi apa aja. Yang pertama di gambar pertama, ini gambar kedua. Lihat bagian pertama bagian bawah. Berarti kalian punya sisi AB akan kongruen dengan kalian lihat sisi yang bawah juga. Berarti akan dengan ED. Sedangkan yang kedua, kalian lihat samping kanan. Berarti sisi BC kongruen dengan sisi DC. Sedangkan bagian kiri, sisi AC akan kongruen dengan sisi CE atau EC. Oke, maka ini pasangan sisi yang kongruen. Nah, kalau pertanyaannya saya tambahkan, tentukan pasangan sudut yang kongruen, sama saja. Berarti tinggal lihat aja. Pertama ada sudut A kongruennya dengan sudut E. Sudut B kongruennya dengan sudut D. Sudut C kongruennya dengan sudut C. Oke, jadi hanya menentukan pasangan mana yang sama. Sampai sini paham ya untuk kongruen? Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Kalian perhatikan di sini. Nah, untuk contoh yang ketiga, pasangan sudut yang kongruen saja yang ditanyakan, sama dengan contoh yang kedua. Contoh kedua, kalian punya segitiga atas bawah. Kalau sekarang ada segitiga siku-siku, ini juga segitiga siku-siku. Kalau kalian gambarkan ulang, maka dia bentuknya kayak gini. Ini segitiga yang pertama, A, B, D. Sedangkan yang kedua, di sini ada siku-sikunya. Sedangkan yang kedua juga sama. Kita buat seperti ini. Ini ada siku-siku untuk C. Nah, C atasnya adalah B, berarti ini C, maka di sini adalah B. Maka di sini kita punya D. Gitu ya. Nah, kalian perhatikan di sini. Untuk si D, sudut D katanya besarnya adalah 35 derajat. Maka kalian tulis di sini 35. Nah, karena kongruen, maka kalau sudut D 35, maka sudut B juga harus 35. Pertanyaannya, berapa besar sudut B? Nah, tinggal kalian lihat. Karena segitiga maksimal sudut adalah 180. Karena di sini kita sudah punya dua sudut. Yang pertama besarnya adalah 35 derajat. Yang kedua sudut siku-siku. Waktu kelas 7 kalian pernah belajar sudut siku-siku. Besarnya adalah 90. Maka tinggal kurangkan 180. Kalau 35 ditambah 90 kita punya 125. Nah, kalau 180 dikurang 125 hasilnya adalah 55 derajat. Maka 55 derajat ini buat di sini. 55 derajat. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjutkan kembali. Kita udah dapat besar sudut B dan sudut T adalah 55 derajat. Nah, sekarang ketika kita mencari pasangan sudut yang kongruen, tinggal kalian cari sama seperti contoh kedua tadi. Berarti sudut A akan kongruen dengan sudut C. Sedangkan sudut B akan kongruen dengan sudut D. Sedangkan sudut D akan kongruen dengan sudut B. Oke, ingat sekali lagi yang saya mesti ingatkan kalian bahwa yang namanya segitiga, maka sudut maksimalnya itu adalah 180. Oke, nah untuk pengerjaan soal, nanti silahkan kalian kerjakan soal. Token hari ini adalah 1, 2, 1, 1, 2, 0. Oke, ingat sekali lagi, tokennya adalah 1, 2, 1, 1, 2, 0. Oke,
Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sekarang untuk yang kedua atau materi yang berikutnya, kita akan menentukan panjang sisi dan besar sudut bangun yang kongruen. Nah, contoh yang pertama kalian perhatikan di sini masih dengan segitiga. Nah, segitiga di sini sama dengan contoh kedua tadi. Kalau tadi kanan atas bawah, kalau sekarang kanan dan kiri. Anggap aja yang kiri ini segitiga pertama, yang kanan ini segitiga yang kedua. Nah, ketika mau menjawab soal kongruen, ingat sekali lagi untuk memudahkan kalian maka gambar ulang. Maka di sini ketika ada segitiga, kita buat saja segitiga mudah yang bentuknya seperti ini. Ini segitiga pertama, ini segitiga yang kedua. Untuk segitiga pertama akan kita oper ke sebelah kiri atau kita putar ke sebelah kiri. Maka dia bentuknya kayak gini kan. Maka bagian atas kalian menemukan huruf Q, bagian bawah sini kalian menemukan huruf T, sedangkan sini kita punya si P. Kalau segitiga yang kedua, ini pertama, kalau segitiga yang kedua, kalian putarnya ke arah kanan. Sama seperti tadi, bagian atas kita menemukan huruf Q, bagian kanan kita menemukan huruf S, sedangkan bagian kiri kita menemukan huruf R. Ini segitiga yang kedua. Nah, di sana sudah diketahui ketika PQ ada 2 garis. Berarti kita cari PQ 2 garis, berarti di sini. Kita lihat QS juga sama. QS kita cari di sini. Oh, berarti benar. Ketika sebelah kanan dia panjangnya harus sama. Oke, nah sekarang kita tuliskan ketika QS ada angka 7 cm di sini. Sedangkan RS, kita cari RS berarti yang bagian bawah sini. Ini ada angka 8 cm. Sedangkan PQ berarti yang ini kita punya angka 5 cm. Yang ditanya adalah pasangan sisi masing-masing, tentukan panjang masing-masing sisi. Nah, berarti kita hanya menentukan berapa angka-angka di sini. Nah, kalian cukup lihat. Ketika TQ punya angka 5, kita lihat di segitiga yang kedua yang sama dengan si TQ itu adalah QR kan? Maka angka QR ini adalah angka 5. Sedangkan QP atau PQ ini kan samanya dengan si RS. Ini kan SQ kan? Nah, maka kalau SQ-nya 7, maka QP-nya juga harus 7. Nah, bagian bawah RS-nya katanya 8, maka TP-nya dia juga harus bernilai 8. Nah, untuk masing-masing pasangan sisi yang kongruen, nah, tinggal lihat aja. Berarti si TP akan kongruen dengan yang bagian bawah, berarti RS. Berapa panjangnya? Panjangnya adalah 8 cm. Sisi kedua, berarti kita punya QP atau PQ akan kongruen dengan SQ atau QS. Berapa panjangnya? Panjangnya adalah 7 cm. Terakhir, bagian kanan berarti QT atau TQ akan kongruen dengan QR. Berapa panjangnya? Panjangnya adalah 5 cm. Kalau sudut berarti sama saja. Sudut T kongruennya dengan sudut R, sudut P kongruennya dengan sudut S, sudut Q akan kongruen dengan sudut Q. Sampai sini paham ya? Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.